وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat iman Islam, sehingga kita selalu dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita umur yang panjang untuk beribadah. Allah anugerahkan kita keluasan rizki yang halal, yang barokah, yang luas, untuk semakin menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul, kita sampaikan dengan satu ungkapan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita selalu membasahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada beliau. Semoga dengan rahmat Allah kita dimampukan, dikuatkan untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, ittiba'us sunnah. Semoga dengan rahmat Allah kita termasuk dari golongan kelak yang mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar, dan dengan rahmat Allah semoga kita semua termasuk dari golongan yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, atau siapapun yang menyaksikan kajian ini, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 136 ini Allah sampaikan kepada kita semua, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahwa ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah lanjutan bagaimana Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kaum muslimin yang dalam hal ini menyangkut apa yang mereka terus harus ucapkan dan laksanakan. Ayat ini berpesan, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, pemelihara seluruh alam raya, dan beriman juga terhadap apa yang diturunkan kepada kami, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun tuntunan ilahi lainnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa, yakni wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak-anak cucunya. Jadi kami percaya kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam oleh Allah, baik kitab suci maupun mukjizat-mukjizatnya, serta apa yang diberikan kepada semua nabi-nabi pemberian yang bersumber dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam hal kepercayaan tentang kenabian mereka, dan kami hanya tunduk patuh lahir dan batin kepadanya, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi ini berkelanjutan, lanjutan yang sebelumnya, bagaimana Allah arsyadallahu ta'ala ibadahul mu'minin. Allah memberikan arahan kepada hamba-hambanya yang mukmin melalui lisan Nabi Muhammad. Makanya di sini perintahnya, qulu, katakanlah kepada hamba-hamba mukmin bahwa ilal iman bima unzila ilaihim biwasitati rasulih, dengan perantara Nabi Muhammad, mufassalan wa ma unzila alal anbiya'i al mutaqaddimina mujmalan. Jadi orang-orang yang beriman ini beriman kepada Nabi Muhammad selaku nabi dan rasul yang diutus kepada kita kaum mukminin, tetapi secara umum kita mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nanti akan ketemu Pak di akhir pembahasan ini. Jadi Allah mengarahkan saya panjenengan semua secara khusus iman kepada Nabi Muhammad, ajarannya Islam. Tapi secara umum Allah ingin kita juga mengimani seluruh nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad, semua kitab suci yang dibawa sebelum Nabi Muhammad, yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad,
mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad. Jadi semuanya kita diarahkan untuk mengimani mereka semua. Wa nassa ala a'yunir rasul minar rusul wa ajmala dzikra baqiyatil anbiya wa alla yufarriqu baina ahadin minhum bal yu'minu bihim kullihim. Dan kita diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan antara satu nabi, satu rasul dengan yang lainnya. Loh, apa ada? Ada apa enggak, Pak, yang dibeda-bedakan? Makanya kita itu kalau baca akhir surat Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Berarti ada kan? Sampai Allah menyampaikan yang demikian. Iya, Pak, ada apa enggak ini berarti? Siapa? Bani Israel. Bani Israel itu enggak mau percaya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan dari keturunan Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Nabi Yakub. Mereka tidak mau karena bukan dari golongan Bani Israel. Lah kok bisa golongannya sendiri diimani, begitu bukan dari golongan mereka, mereka tidak mau mengimani. Kalau ini semua berasal dari Allah, siapapun mereka, dari manapun mereka, kita harus sami'na wa ata'na. Amanna billahi wa bi rasulih. Makanya diingatkan oleh Allah ini hamba-hamba yang beriman ini. Kenapa Bani Israel tidak mau? Karena katanya Nabi Ismail itu bukan dari istri, ya, dalam tanda kutip. Kan istri pertama Nabi Ibrahim itu adalah ibu Sarah. Kemudian tidak punya keturunan, kemudian menikah dengan ibu Hajar. Padahal tidak begitu ceritanya. Mereka membawa gengsi mereka. Ini kan Allah yang berkuasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Katakan, ya Allah, Engkau pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Engkau berikan kepada siapapun yang Engkau hendaki itu kekuasaanmu. Engkau ambil kekuasaanmu dari siapapun yang kamu hendaki itu. Maka Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Jadi Bani Israel itu tidak mau ke Nabi Muhammad, gengsi. Makanya kita baca dalam surat Al-Fatihah, ingat kita sudah bahas itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa maghdub ini, Pak? Siapa? Dalin, siapa dalin? Nasrani yang sampai menyekutukan Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Bani Israel. Kenapa kok dimurkai Allah? Karena dia tahu, cuma dia gengsi. Makanya orang itu kadang marah, Pak. Sudah tahu kok melanggar. Nah ini sampai keluar peraturan memang untuk apa, Pak? Untuk dilanggar. Wah, bukan gitu. Jadi mereka ini maghdub karena mereka tahu sebenarnya. Dalam surat Al-Bayyinah itu tafsirannya kita pernah pelajari itu. Mereka sudah tahu datangnya Nabi Muhammad. Tapi karena kegengsian mereka tidak mau. Karena bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel. Karena bukan dari Nabi Yakub, karena bukan dari Nabi Ishak. Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail alaihi salam.
Maka kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Ayat yang kita baca itu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, itu mengingatkan kita ojo beda-bedakno. Mau golongan bani siapa, selama itu adalah utusan Allah, maka kita harus mengimani. Bisa dipahami, Pak? Jadi ini kenapa kok ini diingatkan kepada kita, supaya kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Sombongnya, angkuhnya. Hati-hati. Orang kalau sombong, orang kalau angkuh, jatuhnya itu parah. Iya. Lebih baik kita kalau sudah tahu ya sudah mengakui. Jangan sampai karena kesombongan kita, keangkuhan kita, kita tidak mau menerima kebenaran itu. Makanya undur maqala wala tandur man qala. Lihat, perhatikan apa yang disampaikan. Jangan dilihat dulu siapa yang menyampaikan, karena kebenaran ini bisa dari siapa saja. Nah, Bani Israel itu tidak mau begitu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yakunu kama qala Allah fihim wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidu baina dzalika sabila. Mereka ini dibilangi oleh Allah seperti ini, enggak mau. Kami mau mengimani sebagian dan kami mau mengingkari yang sebagian. Wah, berat ya. Keangkuhan mereka sudah banyak, mengaku anaknya Allah, yang umat yang paling dicintai Allah, ngaku-ngaku dewe, bikin stigma sendiri, padahal enggak. Ini kasusnya seperti ini. Mereka mengimani sebagian tapi mengingkari sebagian. Mereka ingin membuat cara sendiri, aturan sendiri. Ulaika humul kafiruna haqqo, maka mereka itulah yang sebenar-benarnya orang-orang ingkar, orang-orang kafir kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Makanya sampai diingatkan itu, la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Makanya kita itu dibilangi oleh Allah supaya begitu. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rusul itu jamak dari rasul. Rasul jamaknya rusulun. Jadi kita disuruh mengimani semua rasul-rasul itu. Jangan dipilih. Ini teko gonku, iki teko, tidak bisa begitu. Kalau ini dari Allah, maka kita wajib mengimaninya. Sami'na wa ata'na. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi istiqomah tetap iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 151. Jadi mereka ini sudah digambarkan oleh Allah demikian itu. Wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, la akhiril ayat. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Bashar. Kami diberitahukan oleh Muhammad bin Bashar, kami diberitahukan dari Utsman bin Amrah, kami diberitahukan oleh Ali bin Mubarak, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah qala, kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibrani. Fasammul asbad, karena saking banyaknya itu disebut anak keturunan.
Wa qala Khalil bin Ahmad wa ghairi, berkata Imam Khalil bin Ahmad dan selainnya, al-asbat fi Bani Israil kal qabail. Jadi keturunan asbat dalam Bani Israil itu seperti kabilah-kabilah, saking banyaknya ini Pak, di Bani Israil. Jadi berasal dari 12 orang putra Nabi Yakub, tapi bisa menghasilkan kabilah-kabilah yang banyak. Sehingga 12 orang ini dikategorikan sebagai bagian dari umat manusia, banyaknya, saking banyaknya. Wa qala Az-Zamakhsyari, berkata beliau Imam Az-Zamakhsyari fil Kasyaf, dalam kitabnya Al-Kasyaf, al-asbat qabail Bani Israil. Imam Az-Zamakhsyari lebih tegas lagi bahwa asbat ini adalah kabilah-kabilah yang ada dari Bani Israil. Wa hadza yaqtadi anna al-murad, bahwa yang dimaksud dari asbat ini hauna syu'ub Bani Israil, adalah suku, ya, bagian dari Bani Israil. Wa ma unzila Allahu minal wahyi 'alal anbiya al-mawjudina minhum, kama qala Musa lahum udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Makanya saking luar biasanya Allah, ya, menurunkan ayat kepada mereka itu, karena mereka sudah banyak begitu, wahyu kepada nabi-nabi yang merupakan nabi-nabi itu berasal dari golongan mereka. Sebagaimana Nabi Musa menyampaikan kepada mereka untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka berupa dipilihnya para nabi dari mereka, sehingga mereka ini dikategorikan sebagai kekuasaan sendiri waktu itu. Kan dimuliakan memang mereka, sampai para nabi diutus untuk mereka sendiri, kaumnya sendiri sudah. Wa qala ta'ala wa qatta'nahu muthnata asyrata asbat, qala al-Qurtubi, ya, wa sammul asbat minas sibti. Kata Imam Qurtubi, asbat ini dari as-sibtu. Apa artinya as-sibtu? At-tatabu', pengikut, fahum jamaah, kumpulan. Wakila asluhu minas sabati bitahrik wa huwa asyajar. Jadi bahwa as-sabti ini asalnya itu dari asyajar, pohon, ya, sambungan-sambungan itu. Ay fil kathrati bi manzilati syajaril wahidah sabdatun, qala az-Zujjaj. Makanya dari satu batang itu muncul ranting-ranting, cabang-cabang itu. Saking banyaknya mereka itu, dikiaskan seperti itu. Wa yubayyinu laka asluhu, dan diterangkan untukmu ma haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Ambari, haddatsana Abu Najid ad-Daqqaq, haddatsana al-Aswad bin Amir, haddatsana Israil an Simakin an Ikrimah an Ibni Abbas qala, dari sahabat Ibni Abbas berkata, qala kullul anbiya'i min Bani Israil illa asyrah, bahwa kata beliau Ibnu Abbas, seluruh para nabi dari Bani Israil itu ada 10. Ya, ada 10. Siapa saja? Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Hud, yang ketiga Nabi Saleh, yang keempat Nabi Syuaib, yang kelima Nabi Ibrahim, yang keenam Nabi Lut, yang ketujuh Nabi Ishak, yang kedelapan Nabi Yakub, yang ke sembilan Nabi Ismail. Ada yang belum disebutkan? Lut sudah ya. Jadi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim,
Lut, Ishak, Yakub, Ismail, dan kemudian Bani dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini illa asyrah, kecuali yang 10 ini. Jadi maka itu semua ya, maka itu semua selain itu semua adalah keturunannya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wasibtul jamaah wal qabila ar-raji'una ila aslin wahidin. Jadi keturunan dari jamaah itu adalah qabilah yang kembali ke asal yang satu. Wa qala Qatadah amarallahu al-mu'minin, berkata beliau Al-Qatadah, Allah memerintahkan kaum mukminin ayyuminu bihi, untuk mengimani itu semua, wa yusaddiqu bi kitabihi kullihi wa bi rusuli, untuk mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan utusan-utusannya. Jadi tidak boleh kita ini orang mukmin membeda-bedakan. Walaupun kita Nabi Muhammad, tapi kita tetap mempercayai nabi-nabi rasul sebelum Nabi Muhammad. Wa qala Sulaiman bin Habib, innama amarna an nu'minu bit Taurat, sesungguhnya kita yang diperintahkan untuk beriman kepada Taurat, Injil, wala na'malu bima fihima, walaupun kita setelah beriman itu kita bukan berarti mengamalkannya. Yang kita amalkan Al-Qur'an, tapi kita mengimani kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Muhammad bin Mas'ab As-Suwari akhbarana Mu'mal akhbarana Ubaidillah bin Abi Humaidin Abin Malih an Ma'qal bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminu bit Taurah waz Zabur wal Injil wal yasakumul Quran. Kata Rasulullah, berimanlah kalian kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil, tapi hendaklah kalian itu memfokuskan kepada Al-Quran. Jadi ini pembahasan tentang keturunan-keturunan dari Bani Israel, yang mana mereka tidak mau mengimani nabi-nabi selain dari mereka. Jadi hadis yang sebelumnya sebagaimana saya sampaikan tadi dari Ibnu Abbas, semua nabi itu dari Bani Israel kecuali 10. Ya. Kecuali 10. Pertama Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Ismail, dan Muhammad alaihissalam. Benar, Yakub itu nenek moyangnya, tapi bukan Bani Israel. Yakub itu Israelnya. Nama lain dari Nabi Yakub itu kan Israel. Ya, tentaranya Allah kalau tidak salah, kurang lebih artinya itu. Jadi ini kesimpulannya apa? Mari kita diingatkan oleh Allah, jangan memilah-milih sesuai dengan hati kita. Ada aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ibadah itu bukan like dislike, saya suka atau tidak suka, tapi sudah ada ketentuannya yang sifatnya mahdhah, yang sudah ada patokannya dari Allah. Tapi kalau yang sifatnya ijtihadi, yang masih bisa dicari penyelesaian hukumnya, nah itu tidak masalah. Contohnya seperti kita ini dalam mengambil istimbat hukum di luar perintah Allah yang sudah diwajibkan, itu dibolehkan. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak bisa, sudah Pak, ditukar, diatur, diubah, nggak bisa. Haji nggak bisa, zakat nggak bisa. Sudah ada semua yang sudah ditentukan, maka itu disebut dengan mahdhah. Sudah menjadi pokok yang tidak bisa diatur atau diperdebatkan lagi. Baik, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 136.
kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعل حجة لنا يا رب العالمين يا الله يا رحمن علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما للدنيا وعلما نافعا وعملا متقبلا Rabbana ya Rahman ya Rahim, kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami pelajari ini ya Allah. Ya Rahman, kami memohon dengan keberkahan dari majlis ilmu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, jadikanlah kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk membahagiakan dan berbakti kepada mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah ya Allah. Anugerahkan kami keturunan yang saleh salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Anugerahkanlah kami keturunan yang istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya ya Allah dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah sakit kami dan mereka ya Allah.
anugerahkanlah kami siha wal afiyah ya Allah. Apabila di antara kami saat ini menghadapi masalah, berilah kami pertolongan darimu ya Allah, jalan keluar yang Engkau ridhai. Anugerahkanlah kami rizki yang halal, yang luas, yang barakah ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami pasrahkan urusan kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.